Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari bab 7, yaitu mengenai sekilas manajemen strategi dan implementasi strategi di pemerintahan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Amira Kutanti, Rahmadia Almira, dan Agusten Adelena. Apa sih itu manajemen strategi? Manajemen strategi adalah proses manajerial yang berisikan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang ditetapkan oleh manajemen puncak yang berisi visi, misi, sasaran, dan target organisasi yang dilakukan oleh seluruh jajaran pada suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan pada organisasi tertentu. Menurut Untoro pada tahun 2010, lingkungan organisasi sektor publik dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu diantaranya 1. Pasar, 2. Pengaruh politik, 3. Kendala yang dihadapi. Berikut adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan dalam penyusunan strategi. Yang pertama adalah aspek formalitas, yang kedua aspek fleksibilitas, yang ketiga aspek partisipasi. Terdapat beberapa penelitian di Amerika Serikat yang menunjukkan pentingnya manajemen strategi pada sektor publik dan diperlukannya inovasi dalam penerapan manajemen strategi dalam organisasi sektor publik yang berkaitan dengan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Terdapat penelitian Roberts dan Menker dalam Robin dan kawan-kawan pada tahun 2000. Ia meneliti tentang manajemen strategi pada pemerintah pusat di Amerika Serikat, yang hasilnya mereka mengusulkan adanya pendekatan baru dalam manajemen sektor publik, yaitu pendekatan adaptif. Lalu, penelitian lain oleh Kali Murray dan kawan-kawan pada tahun 2000. Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti perencanaan strategi yang ada dalam Dinas Pertolongan Anak di Amerika Serikat. Dinas Pertolongan Anak melakukan perencanaan strategi dengan mengembangkan 5 hal, yaitu 1. Implementasi rencana, 2. Indikator kinerja, 3. Reformasi kesejahteraan, 4. Kesepakatan kinerja, 5. Pemeriksaan. Pada proses pengendalian manajemen dilakukan melalui komunikasi formal dan informal. Pada komunikasi formal meliputi perumusan strategi, perencanaan strategis, penganggaran, operasional anggaran, evaluasi kinerja. Sedangkan pada komunikasi informal yaitu komunikasi yang langsung, pertemuan informasi diskusi, atau metode manajemen by walking around. Perumusan strategi. Metode perumusan strategi adalah dengan analisis SWOT. Analisis ini menentukan kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, kesempatan atau opportunity, dan ancaman atau threat dalam organisasi. Walaupun SWOT dianggap penting, kadangkala manajer menghadapi masalah dalam menerapkan analisis ini. Di antaranya adalah the missing link problem, the blue sky problem, the silver lining problem, and the all thing to all people. Komponen dasar perumusan strategi adalah diantaranya 1. Misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif dan memberikan rangka pengembangan strategi. Analisis atau scanning lingkungan. 3. Profil internal dan audit sumber daya. 4. Perumusan, evaluasi, dan pemilihan strategi. 5. Implementasi dan pengendalian rencana strategis. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses penentuan program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan.
Manfaat perencanaan strategis adalah 1. Sarana untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. 2. Sarana memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang ditetapkan. 3. Sarana untuk memfasilitasi dilakukannya alokasi sumber daya yang optimal. 4. Rangka pelaksanaan short term. 5. Sarana manajemen untuk memahami strategi organisasi secara jelas. 6. Alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Penganggaran berada pada tahap paling dominan, yang mana prosesnya pada sektor publik berbeda dengan sektor swasta, terutama pada pengaruh politik. Penilaian kinerja dengan menciptakan mekanisme penghargaan, bentuk reward dapat berupa finansial, non-finansial, dan mekanisme sanksi dan hukuman diperlukan untuk kondisi tertentu, yang mana untuk pencapaian strategi, kepuasan individu, dan tercapainya tujuan organisasi. Implementasi strategi pada sektor publik. Yang pertama adalah dengan menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki visi, misi, dan tujuan. Tanpa adanya visi, misi, dan tujuan, maka kinerja organisasi akan mudah dipengaruhi oleh situasi eksternal. Kemudian, dengan menetapkan lingkungan internal dan eksternal, tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi, sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Kemudian, memformulasikan strategi. Formulasi strategi melibatkan penerapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan dari organisasi. Kemudian mengimplementasikan strategi. Dalam implementasi strategi pada organisasi sektor publik, diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan, memikirkan dan merumuskan kebijakan, serta memotivasi karyawan, mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir, mengevaluasi dan mengawasi strategi. Selama organisasi melaksanakan strateginya, organisasi perlu mengamati hasilnya dan memantau perkembangan baru di lingkungan internal dan eksternalnya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai tahapan pembangunan nasional. Tahap yang pertama yaitu penyusunan rencana. Pada tahap ini, pemerintah merumuskan arah dan misi organisasi dan juga menganalisis SWOT untuk memahami lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, tahap penetapan rencana. Pada tahap ini, lebih pada bagaimana dokumen perencanaan seperti RPJP, RPJM, dan RKP daerah ditetapkan. Kemudian, tahap pelaksanaan rencana. Tahap pelaksanaan rencana merupakan tahap implementasi strategi berdasarkan proses manajemen strategi. Tahapan ini disebutkan bahwa organisasi diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan organisasi tahunan. Dalam konteks pemerintahan, tahap implementasi strategi merupakan tahapan pelaksanaan rencana hasil dari proses perencanaan strategi yang menghasilkan rencana jangka panjang, menengah, dan tahunan. Kemudian, tahap evaluasi pelaksanaan rencana. Evaluasi yang dilakukan pada tahap ini adalah berupa evaluasi kinerja dan evaluasi strategi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk membandingkan antara target dengan hasil yang dicapai, sedangkan evaluasi strategi lebih pada evaluasi hasil secara keseluruhan dengan memperhatikan perubahan faktor internal dan eksternal. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai studi kasus dengan judul Sektor UMKM Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi di Tengah Pandemi. Sektor usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Wabah ini membuat suplai dan demand serta rantai pasok terganggu, sehingga roda perekonomian di tataran UMKM tersendat. Bahkan menurut Organization for Economic Cooperative and Development, setelah September 2020 akan ada separuh UMKM yang terpaksa harus gulung tikar. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menjelaskan
UMKM selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi nasional. Setidaknya terdapat lebih dari 64 juta unit UMKM yang berkontribusi 97% terhadap total tenaga kerja dan 60% PDB nasional. Jumlah ini menunjukkan peran UMKM yang sangat besar bagi perekonomian nasional. Oleh sebab itu, jika separuh UMKM gulung tikar, maka dikhawatirkan akan berdampak besar bagi perekonomian nasional. Berdasarkan data APEC tahun 2018, jumlah UMKM mencapai 97% dari total keseluruhan usaha dan berkontribusi 50% terhadap tenaga kerja. UMKM juga berkontribusi signifikan GDP mencapai 20% sampai 50%. Meski penuh dengan tantangan, sektor UMKM masih memiliki harapan dan peluang untuk meningkatkan skala bisnisnya. Peluang untuk meningkatkan ekspor masih terbuka lebar apabila pelaku UMKM mau melakukan inovasi produk dan mendesainnya dengan sentuhan teknologi. Ada 3 sektor yang memiliki peluang besar bagi UMKM untuk dapat meningkatkan ekspornya di tengah pandemi seperti saat ini, yaitu produk makanan dan minuman, fashion, serta furniture dan kerajinan. Memang berkontribusi ekspor UMKM hanya mencapai 14%, sementara usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01% dapat berkontribusi hingga 86%. Angka ini masih jauh dari kontribusi UKM di negara-negara APEC yang berkisar 35%, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Untuk memastikan agar UMKM tetap bertahan, memang butuh dukungan bersama lintas sektoral. Pekerjaan bersama ini diakui tidak mudah, terlebih di saat permintaan dunia mengalami slowdown akibat sama-sama terkena wabah COVID-19. Sebagai contoh bentuk kegiatan atau dukungan kepada UMKM, Kemenkop UKM mencetuskan beberapa program seperti gerakan belanja di warung tetangga. Selain itu, dukungan program produksi alat pelindung diri oleh UMKM. Kita juga ada program pasar digital UMKM. Melalui program ini, potensi belanja yang bisa dimanfaatkan UMKM mencapai 35 triliun rupiah. Lalu ada juga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau BBI, dan kita aktif mendorong sektor UMKM go digital, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Jadi, di tengah pandemi COVID-19 ini, UMKM bisa menjadi salah satu strategi dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Itulah penjelasan dari kelompok kami ucapkan terima kasih.